materi di semester 1, yaitu bab kedua, yaitu lebih dekat dengan Allah yang sangat indah nama-namanya. Pada bab ini, anak-anak sekalian, harapannya kalian dapat memahami makna Asmaul Husna, yaitu ada 4, antara lain Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Selain itu, harapannya anak-anak juga dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna yang 4 tadi. Apa tadi? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di Asmaul Husna yang 4 tadi, kita perlu tahu apa itu iman. Anak-anak sekalian pasti tahu ya, iman itu apa toh Pak? Nah, seperti itu. Pasti pernah belajar ketika di SD. Ya, benar. Iman adalah percaya, atau bisa berarti yakin. Iman bisa berarti percaya ataupun ya yakin. Itu adalah arti iman menurut bahasa. Sedangkan iman menurut istilah atau pengertian istilahnya adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan melalui lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi anak-anak, untuk merealisasikan iman ini itu tidak cukup dengan kita percaya saja ya. Cukup percaya, tapi apa? Harus ada pembuktian lisan. Lalu apa? Dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, misal kita ngakunya iman, ngaku beriman, tapi perbuatan kita dalam sehari-hari tidak mencerminkan orang yang tidak memiliki iman, itu sama saja orang tersebut tidak memiliki iman, hanya ngaku-ngaku. Betul apa betul? Iya, betul. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Baik anak-anak, dalam ayat tersebut dijelaskan Allah memberikan sapaan kepada orang-orang yang beriman agar mereka tetap istiqomah dalam beriman kepada Allah. Tidak hanya kepada Allah. Kita ingat rukun iman ada berapa? Ada 6.
Jadi beriman itu tidak hanya cukup kepada Allah saja, tapi ada yang 6. Apa saja itu anak-anak? Nah, yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada para malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab yang diturunkan kepada para rasul? Iya, ada 4. Apa saja? 1, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kedua, kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ketiga, kitab Injil kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran, ya, kitab Al-Quran yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita wajib mengimaninya. Kemudian rukun iman yang keempat apa? Iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, kita tidak hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja, tapi mempercayai bahwa Allah telah mengutus para rasul sebelum Nabi Muhammad. Seperti itu. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Seperti itu. Lalu beriman kepada qada dan qadar. Agar apa? Nah, agar kita tidak tersesat. Karena kalau kita tidak beriman kepada rukun iman tadi, Allah jelaskan dalam surah An-Nisa tadi bahwa orang itu telah tersesat sangat jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Baik anak-anak, nah, setelah kita mengetahui apa itu iman, apa dalil yang menjelaskan tentang iman, kita untuk dekat dengan Allah, untuk dekat kepada Allah, perlu kita mengetahui, kita menghafalkan, kita memahami apa itu nama-nama yang baik milik Allah. Anak-anak pasti tahu apa istilah lain dari nama-nama yang baik bagi Allah. Iya, adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna. Dari 2 kata, yaitu apa? Asma. Asma itu jamak dari ismun, nama. Kalau asma berarti nama. Seperti itu. Husna. Husna adalah yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut namanya, yaitu Asmaul Husna tadi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anak-anak, dari ayat ini kita diperintahkan oleh Allah, bermohonlah kepadanya. Maksudnya kita bermohon kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk menyebut nama-namanya. Misal kita
ingin berdoa meminta kesehatan. Berarti ya syifa. Nah, ya syifa. Kemudian kita meminta rizki, ya rozak. Nah, seperti itu ya. Kita mendahulukan memuji Allah dengan nama-namanya di awal doa kita. Itu sangat dianjurkan sekali anak-anak. Baik. Selanjutnya pada bab ini, pada bab 2 ini ada 4. Ada apa? Ada berapa? Ada 4. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada bab ini. Apa saja tadi? Masih ingat? Iya, yang pertama Al-Alim. Apa? Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Apa? Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami'. Dan yang keempat Al-Basir. Baik anak-anak sekalian, untuk yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Alim, pernah dengar kata ilmu. Al-Alim itu berasal dari kata ilmun, alim. Jadi apa? Ilmu, pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan. Jadi Al-Alim berarti Allah Maha mengetahui. Apa tadi? Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Berarti kalau Maha mengetahui itu tahu semua. Iya, benar. Allah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya, dari yang terbesar planet-planet yang ada di alam semesta ini, matahari, sampai yang terkecil, makhluk terkecil apa? Misal semut. Allah mengetahui segalanya, baik itu yang ada di darat ataupun di udara, bahkan di dalam dasar laut pun Allah tahu. Paham ya anak-anak? Allah mengetahui segala sesuatu. Al-Alim. Kalau kita berusaha mencontoh perilaku yang meneladani contoh dari sifat al-alimnya Allah itu, contohnya seperti apa anak-anak? Allah Maha tahu. Berarti kita meneladani sifat al-alim dengan biar tahu kita harus apa? Iya, belajar, menuntut ilmu. Nah, kalau kita tidak mau malas-malasan menuntut ilmu, kita akan tidak memiliki pengetahuan, akan tertinggal dengan teman-teman yang rajin menuntut ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat luas sekali. Makanya Allah memberikan kita akal. Nah, itu yang membedakan dengan hewan ya. Nah, Allah memberikan kita akal, pikiran untuk berpikir. Maka mari kita gunakan akal yang Allah berikan itu dengan apa? Dengan belajar dengan tekun, ya, dengan rajin, biar membanggakan orang tua kita. Masya Allah, gitu ya. Tapi ingat, kalau kita sudah memiliki ilmu yang tinggi, maka kita wajib rendah hati, tidak boleh sombong. Kita harus mencontoh ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk, semakin pandai, tidak sombong tapi rendah hati. Baik itu anak-anak. Selanjutnya, yang kedua, al-khabir, yaitu apa? Maha waspada atau teliti atau cermat, bisa berarti seperti itu. Allah teliti, sangat teliti mengetahui segala rahasia atau apa yang tersembunyi, baik itu dalam hati seseorang ataupun dalam pikiran seseorang hamba. Bagaimana kita meneladani sifat al-khabirnya Allah, maha telitinya Allah? Nah, kita harus bersikap cermat.
contoh sebagai siswa, misal yang mudah saja dalam mengerjakan soal. Mengerjakan soal ya, kalau waktunya 90 menit, diberi waktu 90 menit ya, digunakan maksimal. Tidak mengerjakan ujian baru 5 menit selesai, tutup bar. Wah, nanti hasilnya apa? Biasanya tidak memuaskan. Kita beri waktu, kita kerjakan runtut, selesai. Kalau masih ada waktu, kita teliti kembali. Seperti itu anak-anak. Itu baru contoh sedikit dari kita meneladani sifat teliti, maha telitinya Allah. Lanjut as-sami'. As-sami' adalah Allah maha mendengar. Mendengar di sini ada dua makna, yaitu pertama, mendengarkan atau mengabulkan doa dari hamba-hambanya. Allah itu maha mendengar doa atau panjatan dari hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, Allah maha mendengar semua suara dari makhluknya. Kita pun sembunyi-sembunyi, bisik-bisik pun dengan tetangga atau dengan teman, Allah maha mendengar. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Maka daripada itu kita harus apa? Harus berhati-hati anak-anak dalam bertutur kata, menggunakan lisan kita dalam berucap. Kita harus meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala ucapan kita. Jadi kita meneladaninya dengan apa? Dengan lebih bijak dalam menggunakan lisan kita untuk dengan pendengaran kita untuk apa? Mendengar hal-hal yang baik, seperti itu. Dan yang terakhir al-basir, basor, yaitu apa? Melihat. Jadi Allah maha melihat, baik itu yang kasat mata, yang seperti kita lihat, ataupun yang gaib, ataupun yang tersembunyi. Nah, Allah maha melihat segalanya. Jadi kita pun kalau kita dalam kamar berbuat maksiat, itu kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kita harus berusaha meneladaninya dengan apa? Kita gunakan penglihatan kita dengan bijak. Misal dengan melihat peristiwa-peristiwa alam sebagai renungan kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beriman lagi. Baik anak-anak, itu tadi 4 Asmaul Husna yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kita tutup ya, kesimpulannya yaitu hikmah kita beriman dengan Asmaul Husna Allah. Pertama, kita insya Allah akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hati kita akan menjadi tenang jika kita beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, kita tidak akan pernah menjadi hamba yang merugi sama sekali. Buktinya apa? Nah, dalam Quran surat Al-Asr Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali. Nah, salah satunya yaitu apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita jika menjadi pribadi yang beriman, kita insya Allah tidak akan menjadi hamba yang merugi. Itulah anak-anak yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah katanya dari Bapak mohon maaf. Apabila ada manfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.